Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kiper legendaris Juventus Gianluigi Buffon menyebut kiper Inter Yann Sommer sebagai penjaga gawang terbaik di Serie A pada musim ini. Anggota skuad pemenang Piala Dunia 2006 itu memberikan pujian kepada Nerazzurri dan kiper andalannya Sommer saat berbicara di upacara penghargaan Bulgarelli via FC Internews. Musim ini Sommer mengambil alih peran sebagai kiper utama Inter dengan penuh otoritas. Ada sedikit tekanan di pundak pemain internasional Swiss itu. Inter mengambil resiko dengan menjual Andre Onana yang merupakan salah satu sosok kunci keberhasilan Nerazzurri dalam perjalanan mereka ke final Liga Champions musim lalu, dan merekrut Sommer untuk menggantikannya. Namun kiper veteran itu langsung bekerja dengan sangat baik sejak kedatangannya di Inter. Sommer membantu Inter memenangkan gelar Serie A ke-20 mereka dan bintang kedua musim ini. Kiper internasional Swiss ini mempunyai peran penting dalam mengawal pertahanan Inter, menjadikan mereka sebagai tim terbaik di Serie A musim ini. Nerazzurri menjadi tim yang paling sedikit menderita kebobolan di Serie A. Mereka juga mencatatkan clean sheet terbanyak. Ditanya siapa kiper terbaik di kompetisi kasta tertinggi Italia musim ini, Buffon menjawab, "Melihat jumlah kebobolan gol, Anda pasti akan menjawab Sommer. Saya selalu merasa bahwa dia adalah kiper yang sangat andal," pungkasnya tentang kiper nomor 1 Inter itu. Inter yakin bahwa mereka akan memiliki sumber daya untuk mengontrak kiper Atletico Paranaense Bento musim panas ini. Nerazzurri telah memutuskan bahwa mereka akan menggunakan jendela transfer ini sebagai kesempatan untuk memilah posisi penjaga gawang untuk jangka panjang. Tidak ada keraguan bahwa Sommer telah melakukan tugasnya dengan baik musim ini. Namun pemain internasional Swiss ini sudah berusia 35 tahun. Kemungkinan besar ia tidak akan menjadi penjaga gawang utama dalam 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, rencana Inter adalah mendatangkan kiper yang lebih muda pada musim panas ini. Dan Inter memiliki target yang jelas untuk peran tersebut. Mereka menginginkan kiper Paranaense Bento Skripski. Di usianya yang 24 tahun, Bento tentunya merupakan usia yang tepat untuk menjadi nomor 1 di tahun-tahun mendatang. Dan Inter yakin kualitas sudah pasti ada pada pemain asal Brasil tersebut. Nerazzurri sudah mengincar Bento pada musim panas lalu, dan dia telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam 12 bulan terakhir, termasuk berhasil menembus skuad timnas Brazil. Ini berarti harga Bento pasti meningkat dan Paranaense akan meminta setidaknya 20 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun itu. Namun Inter siap mengeluarkan biaya yang besar untuk kepindahan tersebut. Bento adalah prioritas mereka. Dan Nerazzurri yakin bahwa dengan sedikit penjualan, mereka bisa dengan mudah mendapatkan kesepakatan untuk pemain Brazil itu. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi akan menjelaskan kepada manajemen klub bahwa skuadnya membutuhkan penguatan pada jendela transfer musim panas 2024 ini. Menurut Tuttosport, Inzaghi siap mengajukan sejumlah tuntutan kepada klub. Inzaghi tak sekedar ingin mempertahankan skuadnya saat ini. Inter menjalani musim yang sangat sukses, dan dengan sebagian besar pemain kunci dalam skuad masih berusia 20-an tahun. Oleh karena itu, Inzaghi menegaskan tidak ada lagi penjualan seperti yang terjadi pada kasus Andre Onana
Achraf Hakimi, dan Romelu Lukaku pada musim panas lalu. Namun pelatih tidak akan puas, dia ingin adanya peningkatan tim. Di bawah mister gawang, Inter kemungkinan akan memilih Bento dengan persetujuan Inzaghi. Kemudian di lini pertahanan, Alessandro Buongiorno dari Torino akan menjadi bek impian Inzaghi untuk menopang lini belakang. Dan di lini serang, Inzaghi bersikukuh bahwa timnya membutuhkan striker baru. Target prioritas pelatih adalah penyerang Genoa Albert Gudmundsson. Inter akan mempertimbangkan kesepakatan pertukaran antara Denzel Dumfries dan Aaron Wan-Bissaka dengan Manchester United. Menurut FCIN 1908, Dumfries bersedia pindah ke klub baru pada musim panas ini. Namun pemain asal Belanda itu hanya mau bergabung dengan klub yang dianggapnya sejajar dengan Inter. FCIN 1908 melaporkan bahwa Manchester United berpotensi menjadikan pemain Belanda itu sebagai target. Dan Inter bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencoba merekrut bek MU lainnya, Aaron Wan-Bissaka. Salah satu cara yang mempertimbangkan pihak Nerazzurri yaitu adalah ide pertukaran kedua pemain tersebut. FCIN 1908 mengonfirmasi bahwa Inter akan memandang Wan-Bissaka sebagai target masuk akal, meski mantan pemain Crystal Palace itu hanya punya pengalaman bermain di formasi 4 bek. Tapi Nerazzurri yakin dia bisa memainkan peran bek sayap dengan sangat baik. Barcelona akan siap menjual bek mereka Jules Koundé musim panas ini, dan menurut outlet Spanyol Mundo Deportivo, Inter di antara klub yang berminat. Bagi Nerazzurri, Koundé akan menjadi target yang logis karena ia bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Dalam hal ini, pemain berusia 25 tahun itu berada dalam situasi yang mirip dengan Benjamin Pavard. Inter mendatangkan Pavard dari Bayern Munich musim panas lalu. Fleksibilitas Pavard membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk mengisi posisi di sisi kanan formasi 3 bek Inter. Oleh karena itu, Nerazzurri bisa merencanakan hal serupa untuk Koundé. Antara Euro 2024, Copa America dan Piala Dunia antar klub, skuad Inter Milan akan didorong hingga batas maksimalnya. Daripada menikmati libur musim panas, sebagian besar skuad Inter akan berlaga di turnamen internasional. Mungkin ini adalah salah satu kelemahan memiliki skuad yang penuh dengan pemain berkualitas tinggi. Sebagian besar dari mereka adalah pemain timnas dan langganan starter di negaranya masing-masing. Oleh karena itu, dengan berlangsungnya Euro 2024 dan Copa America, akan ada banyak pertandingan melelahkan yang akan datang setelah akhir musim ini. Itu juga berarti kemungkinan cedera pada pemain yang beraksi di turnamen tersebut. Tentu saja, para pemain Inter memerlukan setidaknya beberapa minggu istirahat sebelum pramusim. Namun dimulainya musim Serie A pada 17 Agustus mendatang membuat tidak akan ada banyak waktu untuk melakukan istirahat, persiapan pramusim, dan teknis. Meski demikian, jika ada alasan untuk merasa optimis, hal tersebut adalah karena ada banyak pemain Inter yang kemungkinan akan mendapat peran lebih besar pada musim depan. Gazeta menyebut Davide Fratesi, Carlos Augusto, Tajon Buchanan, dan Jan Bisek sebagai 4 pemain yang bisa memikul beban lebih banyak pada musim depan. Dan mereka harus melakukannya mengingat musim yang sedang dihadapi Inter. Kantor Kejaksaan FIGC telah menutup penyelidikan mereka terhadap Denzel Dumfries
setelah bek sayap Inter itu terlihat memegang spanduk yang menghina pemain Milan Theo Hernandez di pesta Scudetto baru-baru ini. Sebagaimana dirinci oleh Corriere dello Sport, jaksa FIGC Giuseppe Shin telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap selebrasi kontroversial Dumfries di pesta Scudetto Inter dengan hanya memberinya hukuman berupa denda.